Mengejutkan. Pernyataan terbaru Kapolri bikin geger. Minta maaf hingga memamerkan hasil kinerja sepanjang tahun 2022. Di penghujung tahun 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan anak buahnya, khususnya ex-Kadif Propam Profesi dan Pengamanan Propam Irjen Verdi Sambo dan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Sigit juga menyampaikan permohonan maaf terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja dan perilaku, perkataan dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat, ujar Sigit dalam rilis akhir tahun Polri di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu 31 Desember 2022. Ia mengaku kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Sambo menjadi pukulan telak untuk kepolisian. Namun, pihaknya sudah berupaya menangani perkara itu secara objektif dan adil. Teman-teman yang mengikuti bahwa peristiwa Duren 3 saat ini semuanya sudah masuk ke persidangan, sebut ya. Kemudian, soal kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, lanjut Sigit, pihaknya telah menetapkan 6 anggota Polri sebagai tersangka, di samping 5 tersangka lainnya. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk menerapkan zero toleran terhadap kasus narkoba, ucap dia. Soal tragedi Kanjuruhan, Sigit menuturkan berkas perkara 5 orang sangka telah dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan 1 tersangka dalam proses melengkapi berkas. Kemudian 20 personel saat ini kami proses dugaan kode etik. Ada juga kami proses terkait pidana, ujar Sigit. Selanjutnya, Sigit mengungkapkan jumlah kasus narkoba yang ditangani sepanjang 2022 lebih dari 30.000 kasus. Menurut dia, barang bukti yang diamankan ditaksir mencapai triliunan rupiah. Sigit memaparkan kasus narkotika dengan barang bukti jenis sabu menjadi kasus yang paling banyak diselesaikan penanganannya, yakni nilainya mencapai 9,4 triliun. Sigit juga mengklaim telah memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Tahun 2022, kami menyatakan bahwa kelompok MIT telah berhasil diberantas, ujar Sigit. Sigit juga mengklaim sepanjang 2022, Polri telah mengungkap 3.432 kasus perjudian. Ia mengatakan kasus tersebut terdiri dari kasus judi konvensional dan online. Selanjutnya, kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak juga tidak luput dari capaian yang disampaikan Sigit. Sigit mengatakan saat ini sudah ada 5 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Kami telah memeriksa 12 saksi dan 4 ahli dan menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka, ujar Sigit. Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya hanya di channel UpInfo.